Sekali lagi puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Yuk kita semangat memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Dia yang lebih dahulu memulai, Dia lebih dahulu mencari kita, Dia mengasihi kita. Amin. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami kembali bersama-sama di hari Senin ini. Kami akan beribadah pagi hari ini. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau mendengar tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Bapa, tolong setiap kami, urapi kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Sama kita katakan kepada Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Allah kita yang hidup. Kita mau mengejar hadir-Nya, sama-sama kita katakan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kali
ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, itu kerinduan kami kepadamu. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan, dekat padamu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, benar Tuhan, dalam hidupku. Mari angkat hatimu, katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti
Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan di dalam hidup kami, dalam hidupku. Membawa sembah kami, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Benar Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Oh, mari sembah, mari sembah, mari bersyukur, mari memuji Dia, mengejar hadir-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami memuji-Mu pagi ini. Kami rindu hadirat-Mu, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Bapa. Mari rindukan Dia, mari layani Roh Kudus pagi hari ini. Sapa Dia, katakan Tuhan, aku merindukan-Mu, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Yesus, haleluya. Saat kami menyembah-Mu, kami melihat kemuliaan-Mu. Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Oh, kami rasakan berkat yang melimpah mengalir bagi setiap kami. Pagi ini kami memuji-Mu, menyembah-Mu, bersyukur. Kau Allah yang baik, Roh Kudus, Roh Kudus bekerja, bekerja bagi setiap kami. Haleluya. Thank you Lord. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan lagi, saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari angkat tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Lagi katakan, saat ku menyembah dengan segenap hati. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, amin, Kau bertahta, yes, di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Lagi katakan, ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Oh, haleluya. Bapak, biar pagi hari ini kami mau mendengar tuntunan Engkau. Berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan, melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi setiap kami dengan pengurapan yang khusus pagi hari ini. Roh Kudus, berkaryalah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, haleluya. Oh, haleluya. Iya, pagi hari ini biarlah Bapak Ibu Saudara bersukacita karena Tuhan begitu bersukacita karena Bapak Ibu Saudara.
Jangan sampai kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu begitu sempit, begitu kecil, karena kasih Tuhan begitu besar. Saya juga sedikit mempelajari bagaimana pengorbanan Yesus. Ya, pengorbanan Yesus yang begitu besar buat setiap kita, di mana dia dicambuk, bahkan ketika dia disalibkan, dia sempat haus dan eh, dia bilang dia haus pada saat dia disalibkan, dan dia diberi anggur apa? Anggur asam, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia diberikan anggur asam, tetapi bukan dengan kain, tetapi dengan hisop. Tetapi hisop itu ternyata saya pelajari itu, saya lupa nama latinnya apa, dan itu untuk, mohon maaf kalau di WC, ya, itu untuk membuang kotoran manusia, untuk nyerokinnya. Dan Yesus memakai itu, Bapak, Yesus dipakaikan itu untuk mencucukkan anggur asam dan mencucukkan ke mulut Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus begitu dihina, supaya hinaan yang kita alami dia sudah tanggung di kayu salib. Dia begitu mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau mengalami fitnahan, engkau mengalami aniaya, engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, ya kan, dihina-hina oleh keluargamu sendiri, oleh orang tuamu, oleh adik iparmu, oleh siapapun, bahkan orang lain, percayalah, Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Jangan engkau tanggung sendiri. Amin. Ya, dan engkau begitu berharga. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Dia yang adalah raja, tetapi dia rela diolok-olok, dia rela dicaci maki, dia rela menanggung semua rasa malu kita, masa-masa lalu kita, dosa-dosa kita, supaya engkau sungguh-sungguh dipakai olehnya, sebab engkau begitu berharga di mata Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, mengingat pengorbanan Yesus, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang malas, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang malas. Supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu. Supaya kita benar-benar tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya diberkati oleh sebuah tulisan, ya, saya kutip dari Sahabat Kehidupan. Nah, di situ dibilang begini, pemalas itu akan malu ketika kedatangan Yesus kedua kali. Mengapa saya harus singgung ini? Karena yang pertama, kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal, dengan darah yang kudus, tidak ada duanya. Kita sudah mengalami kebangkitan rohani bersama dengan Kristus pada saat kita dibaptis selam. Kita juga sudah mengalami kebaikan demi kebaikannya. Tambah lagi hari ini, hari Senin. Jadi jangan kita malas. Ya, kalau malas itu ada roh yang menguasai hidup kita. Nah, malas di sini saya lebih persempit lagi, walaupun hal ini sangat membuat kita berprestasi di mata Tuhan. Dan kita akan mendapatkan upah pada saat kedatangannya kedua kali. Ya, jangan sampai kita malas, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. Ya, berkata demikian. Anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 28. Ada? Sebentar. Haleluya.
Oh, sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Ya betul. Anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Lihat di sini. Sudah disinggung di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Berkata apa? Kita tidak perlu malu terhadap dia, terhadap Yesus pada hari kedatangannya. Tetapi syaratnya adalah kita tidak boleh menjadi malas. Malas dalam apa, Pak? Malas di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu penting, baik secara pribadi maupun melayani pekerjaannya. Jangan sampai kita malas. Nah, di sini saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ya dari Sahabat Kehidupan. Saya kutip, dengarkan baik-baik ya. Pada tahun pertama pelayanannya, seorang pendeta duduk di samping sahabatnya yang sedang sekarat. Oke, sahabat pendeta ini sedang sekarat. Mereka berbicara tentang kepulangan dari seorang yang akan meninggal. Air mata memenuhi matanya. Mereka berbincang tentang seseorang yang akan berpulang. Ya, kira-kira gimana gitu ya, apa yang akan dia dapat. Pendeta itu mengira sahabatnya itu takut untuk meninggal, takut mati maksudnya. Dan ia berusaha mengucapkan kata-kata penghiburan kepadanya. Tapi sahabatnya berkata begini, saya tidak takut mati, tetapi saya malu untuk mati. Artinya sahabatnya ini mungkin di rumah sakit dan sedang mengalami sakit yang kritis. Dokter bilang, Pak, minggu depan Bapak meninggal. Ya. Tetapi di sini pasien ini atau sahabat dari Bapak pendeta ini, ya, dia bilang dia bukan takut mati, tapi dia malu untuk mati. Kok bisa? Kita lanjutkan. Ia meneruskan untuk berkata bahwa Kristus adalah juru selamatnya, tapi ia telah hidup bagi dirinya sendiri. Dan sekarang ia harus menemui Tuhan Yesus Kristus dengan tangan kosong. Kehidupannya yang tampak menumpuk di hadapannya adalah seperti kayu atau rumput kering atau jerami. Dia selamat, tapi ia hanya memiliki sedikit pekerjaan yang bernilai kekal untuk dibawakan kepada Tuhan. Oh, dari sini kita mengerti bahwa kalau orang itu ya malas, tidak mau berbuat sesuatu untuk kerajaan Allah dengan banyak berbagai alasan. Aduh Pak, malas Pak, saya pelayanan Pak, ya mohon maaf lah Pak, saya tidak mau pelayanan Pak, saya tidak mau melayani Tuhan Pak, saya sibuk Pak, tidak bisa doa ini Pak, jam 5 saya sudah berangkat ke pekerjaan saya Pak, saya pulang jam 11 malam. Iyakah? Begitukah? Benarkah? Saya yakin gak semua orang benar mengatakan begitu, itu hanya alasan saja. Ya. Tapi ketika dia mau melayani Tuhan, menyempatkan diri untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk bersama-sama mendengar tuntunan Tuhan di pagi-pagi hari sebelum fajar menyingsing,
dia pasti akan menerima upah. Dia pasti akan melihat bagaimana Tuhan menuntun dia supaya dia berbuah penuh bagi Tuhan. Kita lihat ilustrasi tadi. Disinggung melalui 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Ketika Yesus datang, kita tidak perlu malu, tetapi syaratnya adalah kita tidak boleh malas. Artinya kita tidak boleh hidup bagi diri kita sendiri. Ketika kita hidup bagi diri kita sendiri dan kematian itu menjelang dan dekat dengan kita, maka kita akan malu untuk mati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang demikian tidak ada yang dibawa kepada Tuhan. Pekerjaan tangannya, karya-karyanya selama di muka bumi. Dia membawa dengan tangan yang kosong. Lalu kalau dia membawa dengan tangan yang kosong, apa hubungannya dengan Yesus ketika Yesus berkata, "Hei hambaku yang jahat, harusnya 1 talenta itu engkau berikan kepada yang 5 talenta supaya dia melipat gandakan itu. Tetapi kamu malah menyembunyikannya." Lemparkan dia. Nah, itu dia. Bapak Ibu Saudara yang di Zoom, yang di YouTube, ya, dengarkan baik-baik. Ketika engkau melakukan pekerjaan bagi kerajaan Allah, Dia mencatat satu persatu apapun yang kau kerjakan. Enggak peduli itu besar atau kecil. Jangan menyepelekan menyapu gereja. Jangan menyepelekan membersih-bersihkan gereja. Ada debu, ada sampah, diambil, dibuang kepada tempatnya. Bahkan ketika ada yang membuang sampah dengan sembarangan, tegur dengan baik. Pak, Bu, bro, sis, enggak boleh buang sampah sembarangan di gereja. Ini rumah Tuhan. Mohon dibuang ke sana. Itu juga Tuhan catat. Apalagi yang besar, karena Dia Allah yang adil. Kalau kita melakukan pekerjaan besar, ya kita juga akan mendapat upah yang besar, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu setia melakukannya. Orang yang tidak mau melayani adalah orang yang malas. Baik melayani Tuhan secara pribadi, doa pagi, baca firman Tuhan, bahkan melayani pekerjaannya, termasuk menuntun, bersaksi kepada orang lain. Pak, saya malu Pak ngomong. Anda punya WhatsApp, Anda punya sosmed. Minimal kalau Anda malu ngomong, Anda bisa tulis status firman Tuhan di situ. Mana tahu dari follower atau teman Anda yang ada 500 orang, yang ada 1000 orang itu di Instagram atau dimanapun, di media sosial, mereka membaca firman itu dan firman itu akan tumbuh di hati orang-orang yang membacanya. Pak, saya pingin Pak lakukan sesuatu buat Tuhan. Bagus. Jangan sampai itu hanya kerinduan di mulut saja dan tidak pernah direalisasikan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti, ketika kita tidak melakukan hal-hal segala sesuatu bagi Tuhan, kita akan membawa kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Saya yakin dan percaya kita semuanya pasti mau untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita dapat ilustrasi di sini. Orang tersebut malu untuk mati karena dia tidak tahu apa yang harus dia bawa kepada Tuhan. Bukankah itu ironis, Bapak Ibu Saudara? Nah, oleh sebab itu walaupun engkau seorang ibu rumah tangga, engkau bisa bersaksi, engkau bisa memberitakan firman. Di pasar ketemu orang, ya, habis belanja sama bibinya, sama bapaknya,
sama orang di pasar, ya, dikasih uang, kita kasih uang, mungkin dia kembalian dan kita bilang, terima kasih, Tuhan berkati ya. Saya yakin dan percaya orang yang mendengar itu damai enggak Bapak Ibu Saudara? Damai. Daripada engkau hanya, ini uangnya, dah langsung pergi. Minimal seperti itu. Ada kesenggol dikit di pasar, jangan berkata kutuk. Kamu ini orang tidak berguna. Jangan begitu. Ya. Minimal kita berkata yang baik. Atau ada kembaliannya, udah buat kamu saja. Setiap kita harus mencerminkan kasih Tuhan. Nah, itu yang tidak mudah kadang-kadang. Memang tidak mudah. Hati nih lagi rasanya. Ya. Ada yang mengatakan kita harus berbelas kasihan, iya, tetapi hati-hati terhadap orang yang ngomongin kita di belakang. Artinya dia tidak mau berbelas kasihan. Artinya dia pun tidak mau berdoa bagi orang itu. Nah, kita belajar di sini. Setiap doa-doa kita mendatangkan kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, apalagi bagi orang lain, kita minta belas kasihan. Terlebih lagi buat musuh-musuh atau orang-orang yang membenci kita. Saya mau bertanya, maukah Bapak Ibu Saudara belajar melakukan firman? Amin ya. Kita harus belajar melakukan firman. Supaya apa? Supaya kita tidak dikatakan malas. Orang yang malas adalah orang yang tidak melakukan tanggung jawabnya di bumi. Baik dalam pekerjaan rohani maupun dalam pekerjaan sekuler. Ayo, jangan sampai kita malas. Ya, jangan sampai kita kerjanya hanya tidur-tiduran dan tidak mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan, kita akan membawa pekerjaan yang bernilai kekal kepada Dia. Saya mau kasih tahu, keselamatan yang Tuhan beri memang secara cuma-cuma. Gratis. Gratis. Ya, tinggal kita terima dengan ucapan syukur dan kita percaya. Tetapi untuk menuju ke sorga, kehidupan yang kekal, bukan hanya di Taman Eden atau Paradise, tetapi benar-benar heaven, surga yang Tuhan mau. Itu perlu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus jaga hidup kita. Ya. Jangan sampai kita mengikuti aturan-aturan atau prinsip-prinsip beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, yang menekankan tidak perlu hidup kudus. Tidak perlu hidup kudus. Bahkan ada yang bilang begini, yang hidup kudus itu, yang kudus itu harus perempuan, laki-laki gak perlu. Itu teologi dari mana? Kita harus mengerti, ketika kita hidup, kita harus menjaga betul-betul. Ya. Sebentar kita akan cari ayatnya. Nih, buka 1 Petrus 4 ayat 18. Ketemu nih ayatnya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Camkan ini baik-baik. Saya bukan menakut-nakuti, tapi biar mata Bapak Ibu melek. Ya.
Ulangi lagi. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Artinya orang yang tidak mau bertobat. Saya harap kita semuanya mengerti di sini bahwa orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Bandingkan di dalam Amsal. Ya, Petrus ini nggak ngomong dari dirinya sendiri loh. Amsal pasal 11 ayat 31. Petrus ini nggak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengutip apa kata Amsal. Amsal pasal 11 ayat 31. Kita lihat sama-sama. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Orang benar akan menerima balasan. Ya, orang benar akan menerima balasan di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita menyadari pagi hari ini supaya kita benar-benar menjaga hidup kita. Kita menjaga diri kita. Kita bekerja bagi Tuhan segiat-giatnya. Mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, menjadi teladan bagi anak-anakmu, menjadi berkat bagi teman-temanmu. Jangan sampai seperti sahabat Bapak Pendeta tadi yang malu menghadapi kematian, bukan takut. Kalau sampai dia malu, itu sudah level yang tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau takut, semua orang pasti akan mengalami hal tersebut. Tetapi kalau malu, dia sudah tahu kapan dia akan mati. Dan dia tidak tahu apa yang akan dia bawa kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita belajar, kita merenungkan. Saya pun sampai hari ini merenungkan, Tuhan, sebenarnya apa yang sudah saya buat? Tapi saya selalu merasa kurang, Tuhan. Saya mau lebih banyak untuk melayani Tuhan. Saya mau lebih banyak untuk berbuat sesuatu untuk kerajaan Allah. Saya mau menjadi dampak bagi banyak orang. Saya mau menjadi mentor yang terbaik di muka bumi ini untuk anak-anak rohani saya. Tolong bimbing saya. Tolong ajar saya. Tolong tegur saya. Enggak hanya menumpangkan tangan, tetapi membimbing. Saya saja masih mengkoreksi diri sampai hari ini. Bagaimana dengan kita? Apakah Bapak Ibu Saudara mengkoreksi juga di hadapan Tuhan? Soal hati kita, soal apa yang sudah kita lakukan. Jangan, saya sarankan, jangan pernah Anda berkata, oh lihat saya paling banyak menabur, saya paling banyak berbuat sesuatu. Jangan seperti itu. Itu tidak baik di mata Tuhan. Supaya jangan sampai ada roh kesombongan di kita. Sebaiknya kita berkata, kita adalah hamba yang tidak berguna. Enggak ada yang bisa dibanggakan dari hidup kami kecuali hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan yang kita banggakan. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mengerti bahwa ketika kita hidup buat Tuhan. Dan kita melakukan pekerjaan firman Tuhan. Jangan malas, supaya kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah berkemas-kemas, dan kita setidaknya membawa apa yang bisa kita kerjakan di bumi ini. Setidaknya tangan kita nggak kosong, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita lupa akan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan di dalam Tuhan. Tetapi Dia yang mencatat. Suatu saat
ketika kita berpulang ke sorga, atau kita ya dijemput bersama-sama dalam awan kemuliaan, rapture sama-sama. Dan Tuhan bilang, ini upah untuk kamu, ini mahkota untuk kamu, ini mahkota buat kamu. Ada berapa yang kita terima nanti kita tidak tahu. Mungkin kita bilang, Tuhan, kapan saya melakukan itu? Perasaan tidak ada deh. Tapi Tuhan bilang, aku yang mencatat. Engkau bisa saja lupa, tapi aku tidak lupa. Kita akan begitu bersuka cita. Kita akan bermegah di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kehidupanmu penuh dengan linang air mata. Setialah mengikut Tuhan. Bekerja bagi Dia. Pak, tapi saya nggak kayak Bapak bisa berkhotbah begini, bisa main musik begini. No. Kalau engkau seorang istri, masak yang terbaik buat suamimu. Kalau suamimu masih ada. Jangan habis masak begini, ya kan, karena engkau dendam, lalu masak enak ya, engkau ludah-ludahin, ada lagi yang jangan begitu. Ya, tidak boleh. Masak yang terbaik. Masak, bereskan rumah yang terbaik. Minimal engkau tidak menuntut suamimu, tapi bicarakan baik-baik. Kalau engkau seorang suami, ya, kasihi istrimu, berikan kasih yang terbaik. Jangan istrimu ditekan terus. Apalagi diparak. Minta duit. Dia nggak kerja, malas-malasan, mabuk, minum judi. Ya, semua dosa-dosa dia lakukan. Minta duit. Jangan seperti itu. Bertobatlah. Supaya ketika Dia hadir, Dia melihat hidup kita berkenan di hadapan Dia. Dan kita lebih lagi banyak melakukan sesuatu buat Tuhan. Ini sama-sama kita berkoreksi. Kita lihat jangan sampai kita malas di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas untuk bekerja, malas untuk melayani. Tapi Dia memberkati orang-orang yang berjuang bersama dengan Kristus. Berjuang menaklukkan kedagingan. Berjuang untuk menjadi berkat, menabur. Kemarin hari Minggu kita sudah belajar kan berkat seorang penabur. Ya. Siapa diberkati kemarin hari Minggu ibadah? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, God is good all the time. Saya pun banyak belajar dari jemaat. Saya suka belajar. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini. Ya. Kita sama-sama melakukan semuanya buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup jangan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita mau naikkan pujian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati. Biar pagi hari ini, di dalam waktu yang singkat ini, kami menyadari bahwa kami harus bekerja bagi Tuhan. Kami tidak boleh hidup bagi diri kami sendiri. Kami harus berdampak. Kami harus belajar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami harus melayani-Mu secara pribadi, berdoa, membaca firman dan melakukan firman. Kami juga harus belajar menabur, memberi kepada mereka yang berkekurangan, juga kepada pekerjaan Tuhan dalam gereja, dalam apapun yang bisa kami beri Tuhan. Kami mau semuanya kami lakukan di dalam Tuhan, karena Engkau mencatat semuanya. Bapa, kami tidak mau kehilangan kesempatan. Kami tidak mau kehilangan berkat kami. Kami tidak mau kehilangan anugerah yang Tuhan beri. Kami mau berjuang hari ini, mulai hari ini bahkan kami mau berjuang bersama dengan Kristus. Bapa, tolong setiap kami, tolong umat-umat-Mu, supaya kami banyak melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu hari ini. Jaga sertai mereka dalam aktivitas mereka. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Biar setiap kami mengalami anugerah yang besar hari ini. Hamba berdoa Tuhan, bukakan pintu-pintu yang tertutup selama ini. Bukakan berkat-berkat yang baru yang selama ini mungkin tidak mereka alami. Hamba berdoa meminta belas kasihan Tuhan mengalir untuk umat-umat-Mu yang mengikuti di Zoom maupun yang di YouTube nanti. Berkati gereja kami, berkati pembangunan gerejanya Tuhan, agar segera dibangun dan segera bisa dipakai, dan kami semua bisa memuliakan Tuhan di sana. Kami juga berdoa buat pertumbuhan umat-umat Tuhan, agar setiap umat-umat Tuhan benar-benar mengalami hadirat, mengalami firman, mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Berkati Choir Church Pos PI ini. Kami juga berdoa untuk GBI Sungai Tatas Tuhan, Pak Sumerman, Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka agar mereka menuai jiwa-jiwa, mereka mengalami pertumbuhan rohani dan mereka mengalami buah-buah penuh daripada Tuhan. Kami berdoa untuk acara demi acara di mana anak Pak Sumerman akan menikah minggu ini. Tuhan menolong, memberkati dari tanggal 23 sampai 24. Tuhan yang mencukupkan segala dana biaya, memberikan damai sejahtera kepada mereka. Terima kasih Bapa. Berkati base camp kami, agar base camp kami terus kemah Tuhan ada di tempat itu sampai waktu yang Tuhan tentukan. Hamba berdoa Tuhan, biar hadirat Tuhan mengalir, hadirat Tuhan mengalir. Ada banyak orang-orang dipulihkan, ada banyak orang-orang disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati morning prayer kami setiap hari. Tuhan menolong, memberkati agar banyak orang diberkati, baik di dalam Zoom ini maupun di tayangan YouTube. Kami minta urapan Allah mengalir. Hamba juga berdoa buat umat-umat-Mu yang sama-sama kami beribadah pagi hari ini. Tuntun mereka, biar mereka mengalami pemulihan, biar mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa mengalir
Hari ini Tuhan memimpin engkau, menyertaimu, bahkan sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang menjamin hidupmu, Tuhan yang memagari engkau dengan kuasanya yang penuh dengan mujizat. Dan engkau akan mengalami anugerah Allah. Hari ini Tuhan memberkatimu. Hamba-Mu melakukan perintah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat itu mengalir. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Berkati bangsa negara kami, berkati kota kami. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Doakan karena gereja kita ya akan mengadakan misi ke daerah-daerah supaya ada banyak jiwa-jiwa diberkati. Sedikit kesaksian, tadi malam mama saya ke hari Minggu pulang kampung ke daerah Sintang sekitar 8 jam dari Pontianak. Ya, 8 jam dari Pontianak, dan bertemu dengan bibi saya dan video call. Puji Tuhan ada sinyal di sana, dan hanya dari video call bibi saya bisa dilepaskan. Bibi saya mengalami kelegaan, bibi saya mengalami kesaksian luar biasa, dan saya bilang suatu saat ya, entah tahun ini atau tahun depan, kami akan ke Sintang, kami akan ke sana, kami akan KKR di sana. Ada banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perdukunan begitu kuat ya, okultisme begitu kuat, dan mereka harus dilepaskan, bahkan dimentor. Mari kalau Bapak Ibu Saudara ya tergerak untuk menabur di dalam misi ini, bisa kontak saya atau kontak Ibu Kartini ya, untuk menabur supaya kita bisa banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, doakan rencana saya entah minggu ini atau minggu depan saya harus ke Tehang. Saya lagi berdoa supaya Tuhan tuntun kapan waktunya, karena saya masih memikirkan bagaimana doa pagi, sebab di sana nggak ada sinyal Bapak Ibu Saudara ya. Ya, berdoa biar Tuhan berikan hikmat dan solusi. Puji Tuhan, demikian hari ini. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Shalom. Halo, Ibu Saudara. Ya, pagi semuanya. pagi. Selamat pagi Pastor ini. Semuanya. Ya, berkati. Yang di Jayapura semangat. Ya, oke, Tuhan berkati.